Salam, selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu Penguji PPG Kinerja tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ebenezer Nadeak, SPDK, dari LPTK IAKN Manado, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Peserta uji kinerja periode 3 dengan nomor peserta PPG 202192601840001 dengan nomor induk mahasiswa PPG 25010601114. Saya akan melaksanakan praktek mengajar dengan materi bab 2 kelas 10 tentang Tuhan Penolongku. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, Bapak harap kita semua bisa sehat-sehat terus ya. Amin. Oke. Hari ini sebelum memulai pembelajaran agama, kita akan berdoa dulu. Bapak Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan amin. Amin. Baik, terima kasih Samuel sudah memimpin kita dengan doa. Bapak akan absen. Rahel ada? Oke. Queen? Oke. Freya? Hadir? Hadir. Giselle? Baik. Kemudian Lorenzo? Hadir? Tidak hadir. Kenapa Lorenzo? Sakit, Pak. Sakit. Mudah-mudahan Lorenzo cepat sembuh ya. Amin. Kemudian juga kita akan menyanyikan sebuah lagu dulu. Oke. Lagunya adalah Kan kekurangan aku, Dia membaringkan aku. Yang benar oleh karena sekalipun sampaikan materi kita, yaitu materi Tuhan Penolongku kelas 10 bab 2 fase E ya. Baik, silakan disiapkan bukunya. Materi kita adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan menolong hidup manusia. Oke. Bertanya kepada kalian, menurut kamu mengapa manusia itu merasa rendah diri? Ada yang bisa menjawab? Silakan, Mawar. Silakan. Menurut aku itu manusia bisa merasa rendah diri karena bisa faktor internal sama eksternal. Kalau internal itu bisa karena dirinya ada cacat. Terima kasih Mawar, kasih tepuk tangan dulu. Oke, kemudian Bapak akan bertanya kepada yang lain juga, mengapa kira-kira manusia bisa putus asa saat ada masalah? Ada yang bisa jawab? Silakan, angkat tangannya. Baik, Juan, silakan. Karena iman yang melemah dan kurang dekat kepada Tuhan, Pak. Karena imannya lemah dan kurang dekat dengan Tuhan. Setuju? Oke. Kemudian satu pertanyaan lagi. Apakah kalian pernah merasa hidup kalian tidak berguna atau pernah merasa seorang diri? Ada yang bisa jawab? Atau punya pengalaman? Silakan Arga. Aku pernah, Pak. Jadi waktu kelas 8, aku tuh lagi banyak masalah di pertemanan aku lah, angkatan. Nah, itu aku tuh punya banyak masalah sama teman-teman aku. Saya bilang aku ada banyak musuh masa panas. Nah, jadi aku suka kayak kalau sendiri kalau malam-malam suka ya bengong gitu mikirin apa ya banyak masalah gitu. Nah disitu kayaknya aku benar-benar kayak merasa aku cuma sendiri doang gitu. Oke. Baik, terima kasih Arga. Jadi manusia itu pernah merasa kesepian, pernah merasa rendah diri, kemudian pernah juga merasa
Seperti Arga sampaikan tadi, Arga pernah apa? Maka sendiri di ini. Merasa sendiri dalam hidup ini. Baik, kita belajar bab 2, Tuhan adalah penolongku. Mari kita lihat di sini. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dengan kita belajar materi Tuhan penolongku, kita bisa memaknai atau dengan arti kata bisa menjelaskan bahwa Allah adalah penolong kita. Yang kedua adalah kita bisa mengidentifikasikan bahwa pertolongan Tuhan lewat kisah-kisah atau tokoh Alkitab. Ya, contohnya bagaimana Tuhan menolong Daud, kemudian bagaimana Tuhan menolong siapa? Menolong Musa pada saat membelah laut ketika dikejar oleh bangsa Mesir. Bukan Israel, bangsa Mesir. Kemudian dengan kita belajar Tuhan adalah penolongku, kita bisa membuat refleksi atau artinya kita semua bisa menjadi membagikan, sharing atau bersaksi kepada teman-teman kita bahwa Tuhan itu adalah baik. Dia nolong saya berarti dia juga akan menolong kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Sampai di sini paham? Baik, kita lanjutkan lagi. Sebelum memulai masuk ke dalam lebih inti lagi materi kita, Bapak pretest ini selama 3 menit yaitu sampai 5. Soal pertama, Bapak akan bacakan langsung. Silakan kamu akan langsung menjawab. Pertolongan Allah yang terbesar bagi manusia dinyatakan melalui, silakan langsung dijawab, di situ ada pilihannya. Kemudian soal yang kedua, dalam Mazmur 121 ayat 2, pemazmur berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Hal ini menegaskan bahwa, silakan dijawab langsung. Melanjutkan materi, kita akan masuk ke dalam kegiatan inti, tetapi marilah kita menyimak dulu tayangan video ini. Akan disimak videonya. Baik, itu materi yang telah kita saksikan. Dari materi tersebut, apa tanggapan kalian tentang tayangan video itu? Kan bagaimana Allah selalu menolong kita. Allah selalu menolong kita apapun keadaan kita, dalam masalah apapun, bahwa Tuhan selalu menemani kita. Itu yang perlu kita camkan atau yang perlu kita percaya. Setuju ya semuanya? Setuju. Oke, baik. Kemudian coba kita lihat di sini membacakan firman Tuhan. Di sini ada Mazmur 121 ayat 1 dibaca oleh murid wanita, silakan. Kemudian murid pria akan membaca Mazmur 139 ayat 13. Silakan. 1 ayat 1, Tuhan penjaga Israel, yang dia ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Oke, selanjutnya murid pria akan membacakan Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Silakan yang suaranya keras. Ya, silakan Arga berdiri. Mazmur 139 ayat 12 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam naungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kita lihat di sini dari manakah pertolongan kita. Kita akan melihat tentang kalau kita belajar mengapa sih manusia itu bisa
menjadi stres, bisa merasa terbeban berat, ya. Bapak mendapatkan satu survei, ya, survei tingkat kestresan manusia dalam beberapa negara. Kita lihat di sini ada Myanmar, Timor Leste, Laos, Kamboja, Filipina, Vietnam, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Brunei. Kita lihat tingkat stres negara kita, yaitu Indonesia. Kita lihat di sini peringkat keberapa? Hah? Ke berapa? Ke-7. Luar biasa ya. Berarti orang Indonesia hampir rata-rata stres. Ya. Stres bukan berarti lagi. Bapak ada survei, kita lihat. Nah, ini tentang bagaimana setelah stres, terkadang kita banyak mendengar ada yang namanya bundir atau bunuh diri. Kita lihat kasus bunuh diri di Indonesia tahun 2012 sampai tahun 2023. Tolong kalian simak di situ diagramnya, coba lihat. Yang paling banyak yang bunuh diri adalah usia remaja atau seusia kalian. Masih muda, masih remaja udah stres. Bahkan katanya ada yang bunuh diri itu 46,63%. Sedangkan dalam usia lainnya, ini bisa yang lebih tua ya, hanya 48,28%. Sedangkan yang tidak teridentifikasi itu hanya 5,10%. Artinya tingkat kestresan ini sudah banyak dialami oleh remaja-remaja seusia kalian. Pertanyaan Bapak, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami stres? Minta pertolongan Tuhan. Baik, kita lihat dulu ya. Oke, Bapak ada jurnal satu lagi. Bapak membaca jurnal seorang dosen dari Universitas Ciputra, dikatakan di sini. Dia mengatakan setelah dia meneliti banyak yang bunuh diri, ya, dia mengatakan bahwa bunuh diri itu terjadi bukan karena faktor ekonomi atau hidupnya susah atau nggak punya uang, tetapi karena apa? Paradigma negatif yang masuk ke dalam diri manusia itu sendiri. Jadi di sini yang mau mulai hari ini berpikir positif? Baik, supaya tidak stres. Oke. Baik, Bapak akan membagikan beberapa kelompok. Oke, di sini semua sudah terbagi. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Semua sudah terbagi. Bapak akan bagikan lembar LKPD. Kalian silakan mengerjakan lembar LKPD ini. Ya, waktu pengerjaannya 20 menit. Dari LKPD itu, kalian sudah membaca apa kira-kira isi materi LKPD tersebut? Apa yang kalian pahami? Silakan dibaca. Siswa mampu memahami? Silakan kalau dia dibaca. Siswa mampu memahami bahwa pertolongan sejati itu berasal dari Tuhan. Oke. Kemudian yang lainnya? Silakan, suaranya yang keras. Kesia, apakah ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Oke, ngerti ya? Baik. Juan, bagaimana? Bisa dikerjakan? Bisa, Pak. Pilih salah satu, berarti kan pilih satu aja. Diskusi ini tuh tiga-tiganya dari salah satu saya. Ya, ini anak-anak ada yang bertanya di sini, Mawar. Bagian B coba dilihat.
Situasi sulit apa yang dialami tokoh tersebut? Kalian boleh berdiskusi ya. Ketika bangsa Israel menyeberang laut ya, Teberau, Keluaran 14, apa yang mereka alami? Situasi sulit apa yang mereka alami? Kemudian bagaimana Tuhan menolong? Kemudian apa pelajaran yang kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Ya, seperti itu. Aku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kita goyah sebab penjaga kita tidak akan terlelap. Bagaimana ayat ini memberi keyakinan dalam menghadapi kesulitan hidup? Karena Tuhanlah penjagaku dan Tuhanlah naunganku. Shalom, selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami dari hasil diskusi kami. Bagian A, apa yang dimaksud pemazmur dengan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, karena Ia tak akan membiarkan kakiku goyah dan penjaga kita tidak akan goyah. Bagaimana ayat ini memberi keyakinan dalam menghadapi kesulitan hidup? Karena tertulis Tuhan adalah pertolongan dan penjaga kita. Bagian B, analisis kisah Alkitab. Pilih salah satu kisah berikut. Kelompok kami memilih yang Yesus menolong Petrus yang hampir tenggelam. Situasi sulit apa yang dialami tokoh tersebut? Petrus yang hampir tenggelam. Bagaimana Tuhan menolong? Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. Apa pelajaran yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tetap percaya dan janganlah bimbang walaupun situasi sulit, karena Yesus akan selalu setia menolong. Aplikasi kehidupan. Baik, oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Vila, terima kasih. Jadi Vila tadi menyampaikan kepada kita, dia memilih bagaimana teladan dari Petrus. Petrus itu ketika saat dia bertemu siapa? Tuhan, dia bilang, panggillah aku kalau memang itu kamu. Ya, kemudian dia berjalan dan hampir tenggelam di lautan. Kemudian dia berteriak, Tuhan tolong aku. Dan apa yang terjadi? Tuhan menolongnya. Dari situasi sulit, kami memilih tokoh Tuhan menolong Israel menyeberang laut Teberau. Diskusinya, situasi sulit apa yang dialami tokoh tersebut? Situasi sulitnya, bangsa Israel dikejar tentara Mesir dan terhalang oleh laut, tampak tidak ada jalan keselamatan. Terus bagaimana Tuhan menolongnya? Tuhan menolongnya memerintahkan Musa mengangkat tongkat, ia membelah laut sehingga Israel bisa menyeberang di dasar laut yang kering. Ketika musuh mengejar, air kembali dan menenggelamkan tentara Mesir. Terima kasih untuk kelompok yang sudah memaparkan presentasinya dalam materi Tuhan penolongku. Bapak kemudian akan melanjutkan materinya menanggapi dari apa yang sudah sekalian sampaikan. Kita lihat di sini. Jadi yang paling penting kita pahami, yang pertama, mengapa sih manusia itu bisa terjatuh? Sama seperti Daniel tadi ya, masuk ke dalam gua singa, kemudian Petrus tadi bisa tenggelam, padahal dia ada di depan Tuhan, ya, bahkan Tuhan sendiri yang menyuruhnya untuk berjalan. Mengapa dia bisa tenggelam? Jadi, yaitu karena dia tidak percaya. Tidak percaya dalam arti dia tidak menyadari bahwa manusia itu adalah gambaran yang paling istimewa. Ya, diciptakan istimewa karena kita segambar Serupa dengan Allah. Cuma kita manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Itu kata firman Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dalam kesusahan kita pun, kesulitan kita, Allah itu menciptakan kita karena ada rencana kehidupan untuk diri kita. Jadi kita itu lahir bukan kebetulan, tetapi semuanya karena rencana Allah. Ada video, mudah-mudahan bisa diputar ya. Oke.
ini. Suaranya. Itu adalah tayangan video yang sudah kita saksikan. Kita bisa melihat bagaimana karakter si anak tadi. Dia mengalami apa? Kesulitan. Apa itu kesulitannya? Orang tuanya meninggal karena Orang tuanya meninggal. Kemudian tidak tahu keluarganya siapa. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. janganlah takut dan janganlah patah hati karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Baik, Bapak akan bertanya kepada Nur sekarang. Nur, silakan berdiri. Dari materi yang kita pelajari tadi dari awal, apa poin yang kamu dapatkan yang bisa mengubah hidup kamu untuk hari ini? Kalau dari aku sih, Tuhan itu adalah sumber dari segala kemewahan. Ya, Tuhan itu adalah Sumber dari segala kemewahan. ya. Tuhan itu adalah sumber dari segala penolong. Kasih tepuk tangan dulu untuk Nur. Kemudian Bapak akan bertanya kepada satu orang. Siapakah dia? Juan. Ayo Juan. Bapak mau tanya, kamu pernah membaca Alkitab? Pernah ya? Tokoh-tokoh di Alkitab itu mempunyai permasalahan nggak? Punya masalah. Sebutkan salah satu tokoh Alkitab seperti yang kita tadi pelajari dalam LKPD ya. Ada latihannya. Satu tokoh Alkitab yang adalah penolong kita. Jadi jangan pernah merendahkan Tuhan. Jangan pernah menganggap Tuhan kecil, tapi anggaplah Tuhan besar, maha besar, maha kuasa. Tetapi juga kamu jangan menganggap bahwa masalah itu juga besar. Anggaplah masalah itu kecil. Jangan terbalik ya. Tuhan dianggap kecil, masalah dianggap besar. Tetapi harus Tuhan lain dianggap besar, masalah dianggap kecil. Hari ini mari kita berkomitmen. Ya, di dalam hati kita, hari ini saya sebagai pelajar nggak mau gampang stres, nggak mau gampang ngambek ketika punya masalah. Tetapi saya mau menyerahkan masalah saya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah penolong kita. Semuanya jelas? Ada yang mau ditanyakan silakan. Dari kesimpulan tadi, silakan kalian akan menyimpulkan dari perkelompok, ya perkelompok. Apa kesimpulan dari materi itu? Yuk. Kesimpulannya apa? Dari semua kelompok? Yuk. Ya, dari semua kelompok. Kesimpulannya apa? Ya. Silakan pilih dulu. Selalu mengandalkan Tuhan di setiap masalah. Selalu mengandalkan Tuhan di setiap masalah. Arga, silakan enggak? Di setiap kita punya masalah kita harus ingat bahwa masalah kita itu kecil dan Tuhan kita itu besar. Ya, dalam setiap masalah Tuhan kita itu besar, masalah kita itu kecil. Masalah kecil, Tuhan besar. Ayo sebutkan sama-sama. 1, 2, 3. Masalah kecil, Tuhan besar. Sekali lagi. Masalah kecil, Tuhan besar.
sambil berdiri semuanya. Yuk, let's Lihat teman-temannya hadap-hadapan. Bilang, katakan, masalahmu kecil, Tuhanmu besar. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, sebelum mengakhiri materi pelajaran kita, mari kita merefleksikan bahwa Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita. Mari kita mengingat bahwa Tuhan akan ada selalu bersama dengan kita. Kalau mungkin 1 minggu ke belakang kita udah meninggalkan Tuhan, maka hari ini kita belajar untuk meminta ampunan daripada Tuhan. Marilah kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5b, Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali berbicara tentang tidak akan pernah. Mungkin kita pernah ninggalin teman kita. Mungkin kita pernah bohong sama teman kita. Kita mungkin pernah tidak baik sama teman kita. Tapi Tuhan tetap tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Amin. Salah satu aja. Ada nggak yang punya pengalaman tersendiri? Pengalaman tersendiri ketika merasa ditinggalkan Tuhan dalam hidupnya. Yang pernah ikut yang namanya Sahabat Kindergarten. Nah, di situ kan latihannya capek ya. Nah, di situ aku ngerasa kayak kalau misalnya aku nggak lolos ke kota gimana gitu. Nah, aku tuh kehilangan motivasi di situ karena pasti kalau latihan dimana sama senior, terus juga latihannya keras, jadi kehilangan motivasi sampai aku tuh doa sama Tuhan cariin aku motivasi gitu. Akhirnya aku udah mau ngetes ke kota. Ternyata kalau lolos dari situ aku ngerasa kayak bukan kecewa tapi kayak agak sedih aja kenapa Tuhan gak ngejauh. Terima kasih. Jadi mau Bapak tekankan untuk yang disampaikan oleh Gloria tadi bahwa Allah menciptakan kita karena rencana dan kebaikan Allah bagi kemuliaannya. Jadi tadi Gloria mungkin mengalami kesulitan, kemudian dia pindah ke SMA Angkasa dan akhirnya dia baru menemukan jawabannya bahwa semuanya untuk kebaikan Gloria. Baik, satu kali lagi ada pekerjaan kecil untuk kalian semua. Silakan tuliskan di catatan kalian pengalaman kalian ketika merasa ditinggalkan Tuhan, ya, apa yang kalian lakukan? Silakan. Bapak kasih waktu 2 menit. Kita akan melanjutkan post-test. Tadi sudah ada pre-test, kemudian untuk mengukur bagaimana kamu memahami materi yang sudah Bapak sampaikan, kita akan mengadakan post-test dengan 5 soal kembali yang tadi ya. Bapak akan tampilkan, kalian akan langsung menjawab A, B, C, D saja. Sudah siap semuanya? Siap. Akan dikerjakan. Silakan dikerjakan aja. Ya. Ya, terima kasih untuk kalian semua yang sudah bisa mengikuti
dengan baik pembelajaran hari ini. Depan kita bisa ketemu lagi ya dengan materi bab 3 ya. Materi selanjutnya. Kita berdoa untuk materi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami boleh belajar. Amin. Baik, terima kasih anak-anak, silakan disiapkan.